Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Dinda Lestari dan teman saya Cut Itma Julianti, Vira Lutfia, dan Muhammad Rizky Setiawan yang ingin membawakan materi tentang pendekatan tingkah laku etika bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Irma Julianti, NPK saya 11180800246. Saya di sini akan menjelaskan 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan utilitarian approach atau yang disebut dengan pendekatan manfaat. Yang kedua ada pendekatan hak asasi manusia atau yang disebut dengan individual right approach. Dan yang ketiga ada pendekatan hukum yaitu justice approach. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendekatan manfaat yaitu utilitarian approach. Apa sih itu? Artinya adalah setiap tindakan ada konsekuensinya, sehingga ketika bertindak harus mengikuti tata cara yang berlaku dan memberikan manfaat kepada orang lain. Selain memberikan manfaat, dipastikan tidak membahayakan serta dapat dilakukan dengan biaya serendah-rendahnya. Terus yang kedua ada pendekatan hak asasi manusia atau yang disebut dengan individual approach. Artinya setiap orang memiliki hak asasi dalam bertingkah laku yang harus dihormati. Namun jika tindakannya diperkirakan akan menyebabkan benturan dengan hak orang lain, sebaiknya dihindari saja. Seperti itu. Terus ada pendekatan hukum. Artinya adalah para pembuatan keputusan memiliki kedudukan yang sama dan harus bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Nama saya Dinda Lestari, NPK dari 1180017. Di sini saya akan menjelaskan teori etika ada 4 macam, yaitu teori yang pertama yaitu teori egoism, yaitu tindakan yang lebih mementingkan diri sendiri daripada memikirkan orang lain atau bisa disebut sebagai self interest. Contoh dari teori egoisme ini yaitu salah seorang siswa dalam satu kelas itu, dia itu sangat pintar dalam semua berbagai mata pelajaran, tetapi dia tidak ingin memberikan ilmunya kepada teman-temannya karena dia itu lebih mementingkan diri sendiri gitu. Contoh yang kedua yaitu teori utilitarianisme. Dalam bahasa Latin, utility itu artinya manfaat. Pelopor dari tokoh ini, teori utilitarianisme ini, yaitu si Jeremy Bentham yang lahir pada tahun 1748 dan wafat 1832. Penjelasannya yaitu jika sebuah perbuatan bisa dikatakan baik jika membawa manfaat untuk seluruh masyarakat. Contoh dari teori utilitarianisme ini yaitu para relawan mengumpulkan dana sosial untuk membantu kaum duafa selama pandemi berlangsung. Teori etika yang ketiga yaitu teori deontologi. Pelopor tokoh dari teori deontologi ini yaitu Immanuel Kant, dan deontologi diambil dari bahasa Yunani yakni deon artinya kewajiban. Intinya yaitu suatu tindakan itu bisa dikatakan baik jika suatu tindakan itu sesuai dengan norma, aturan, prosedur, dan kewajiban. Contoh dari teori deontologi ini yaitu kita tidak boleh mencuri, terus kita juga tidak boleh berbohong kepada orang lain dari ucapan maupun perbuatan. Teori yang terakhir, keempat, yaitu virtue etik atau bisa disebut sebagai teori kebaikan atau keutamaan. Dalam teori ini memandang sikap atau akhlaknya seseorang. Contohnya yaitu Andi yang beragama Islam harus mempunyai hidup yang baik dimanapun dia berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira Lutfia, NPK 118000180. Di sini saya akan bahas contoh kasus pelanggaran etika bisnis oleh pabrik kecap dan saus dari Sariwangi di Tangerang. Kecap dan saus pada umumnya merupakan penyedap utama pada masakan Indonesia. Salah satu pabrik yang memproduksi kecap dan saus adalah PD Sariwangi di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasan, Kota Tangerang, Banten. Menurut BPOM, di dalamnya terdapat kandungan yang tidak jelas yang dapat menimbulkan diare karena proses produksinya tidak higienis. Penggunaan zat pewarna, pengawet,
dalam jangka panjang dapat menimbulkan efek serius seperti merusak metabolisme tubuh dan rusaknya organ tubuh yang dapat merugikan konsumennya. Dan botolnya pun botol bekas. Lantai pabriknya juga becek, limbah pabriknya dibuang gitu aja ke sungai, dan karyawannya tidak memakai masker, sarung tangan, dan penutup kepala. Di pabriknya juga tidak terlihat bahan-bahan seperti cabai, tomat, dan bawang, hanya ada tumpukan karung yang bertulis tepung jagung dan garam beriodium, tidak seperti komposisi di kemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Setiawan, NPK 111800000171. Cara pemecahan masalah. Dari kasus di atas terlihat bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran prinsip etika bisnis, yaitu prinsip kejujuran, di mana perusahaan tersebut telah membohongi konsumen dengan membuat suatu produk dengan mencampurkan bahan-bahan berbahaya untuk keselamatan seperti pewarna, dan juga perusahaan tersebut belum memiliki izin edar resmi oleh BPOM. Dan apabila produk tersebut dikonsumsi oleh konsumen, maka akan berakibat konsumen tersebut sakit seperti diare atau kanker. Seharusnya perusahaan lebih mementingkan keselamatan konsumen, karena dengan itu perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.